Terdasar MOSFET power supply switching. Jadi contoh power supply switching dan ini MOSFET-nya. Kalau dijelaskan dengan modul dengan tampilan seperti ini mustahil bisa kita lakukan. Jadi harus kita balik ya. Di sini ini ada 3 pin dia. Kalau kita balik, dia akan seperti ini. Ini pinnya si MOSFET tadi. Jadi inti dari MOSFET itu biar dia bisa bekerja adalah drive-nya ini. Ini drive menggunakan IC PWM. Ada juga yang menggunakan transistor sebagai drive-nya. Misalnya ini transistor sebagai drive-nya. Jadi kalau dibalik seperti ini. Nih. Jadi transistornya ini, sirkuit transistornya ini menjadi drive untuk gate si MOSFET. Nah, kalau kita posisi begini juga sama ya. Ini sulit untuk dijelaskan sistem kerja si MOSFET, dasar-dasar sistem kerja si MOSFET. Kembali ke modul ini. Jadi ada prinsip utama si MOSFET akan bisa bekerja kalau ada drivernya. Ini drivernya untuk mensuplai tegangan di gate ini, men-trigger gate ini sehingga bisa bekerja. Ya. Dan juga ada satu lagi ini. Jadi komponen utamanya ada drivernya dan juga ada sirkuit snubber. Yang ini sirkuit snubber. Nah, di sini kami akan jelaskan bukan pada modul ini karena akan sulit. Kita lihat penjelasannya. Dasar-dasar dalam memahami prinsip utama cara kerja MOSFET pada power supply switching. Jadi yang pertama kita ada tegangan drain, kemudian ada tegangan gate. Ini video dokumenter kami. Sehingga kita bisa tahu cara mereparasinya. Jadi basic dari gambar penguat MOSFET seperti ini. Jadi ini adalah drain-nya, ini adalah gate-nya, ini adalah source-nya. Source-nya ini biasa ke ground. Jadi dalam power supply, tegangan drain ini, power supply switching, dia selalu ada 300 volt DC. Setelah 300 volt DC ini ada, tegangan gate ini harus ada juga. Sehingga ini bisa on ya, bisa on. Jadi dari basic ini kita bisa memahami sirkuit lengkap seperti ini ya. Sini sirkuit yang sudah lengkap. Dari mana tegangan gate ini? Bagaimana tegangan gate ini ada dan bagaimana dia bisa bekerja? Jadi ini ya, ini sinyal input dari controller. Apa itu controller? Adalah IC PWM. Yang mana IC PWM-nya? IC PWM-nya yang ini. Kemudian IC PWM mengeluarkan sinyal PWM ya. Jadi misalnya tegangan logiknya ini 0 volt sampai 3,3 atau 0 sampai 5 volt. Jadi dia mengeluarkan tegangan itu di sini teman-teman, di gate ini. Yang kalau digambar ini yang ini. Jadi di basicnya ini, digambar sirkuitnya yang ini ya, di gate. Tapi di sini kan tidak digambarkan sinyal square-nya ya, logiknya ini ya, sinyal logik. Yang ini ya, ini sebenarnya gini. Nah, jadi yang ini adalah 3,3 volt. Yang ini ya, ini semua
Yang ini adalah 0 volt. Maksudnya pengertian dari ini ya. Ini. Oke. Jadi dia sinyal logik. Nah, karena dia sinyal logik ini kebanyakan kan kita mereparasi menggunakan avometer. Nah, di sini kita hanya melakukan pengukuran. Jadi apa yang ditunjukkan pada avo digital itu jadilah acuan ya. Jadi nanti di teorinya gini, tapi di prakteknya dia tidak sampai 3,3 ya atau 5 volt. Dia hanya mungkin 0,5 gini kan. Itu kalau IC PWM. Tapi dasarnya ini teman-teman ya. Jadi dia ada dapat tegangan logik, kemudian ada 300 volt di drain dan logiknya di gate. Sementara source-nya ke ground ya. Jadi dengan model kedua dasar ini, MOSFET ini sudah bisa bekerja, otomatis harusnya bekerja. Kalau dasarnya di sini, ya kan, di sirkuit diagramnya ini 300-nya di sini teman-teman, ini 300 volt. Jadi 300 voltnya ada, nanti dari 300 volt lewat R ini jadilah V-in ya. Tegangan V-in ini yang membuat IC ini on dan mengeluarkan sinyal tegangan logik ini. Nih. Baru si MOSFET ini bisa on bekerja sehingga sekundernya keluar tegangan. Jadi dasarnya itu ya. Jadi harus ada 300 volt, harus ada tegangan gate, tegangan logic gate yang berupa sinyal ini. Tapi nanti waktu kita ukur dia hanya sampai 0,3 atau 0,4 atau 1 volt, itu macam-macam ya. Tergantung dari tipe MOSFET ini dan karakteristik sirkuitnya. Kan beda-beda power supply. Jadi intinya tadi ini dulu ya, kita harus pahami dulu 300 voltnya harus ada, kemudian tegangan gate ini harus ada, kemudian MOSFET-nya on. Namun ada juga 300 voltnya sudah ada, gate-nya juga sudah ada tegangan, tapi dia masih off juga. Nah, itu teman-teman harus periksa C ini. Ini sirkuit snubber ya. Ini snubber ini. Nah, sirkuit snubber yang ini dia. Ini harus diperhatikan terutama C atau R ini. Jadi harus diperhatikan. Berapa tegangannya si snubber? Si snubber ini tegangannya 400 volt. Nah, inilah keunikan power supply switching. Jadi setelah ini ada 300 volt ada, gate-nya mengeluarkan tegangan logik, otomatis MOSFET ini bekerja dan power supply on. Bagaimana jika 300 voltnya ada, gate tegangan logiknya ada, tapi dia tidak mau on, dia masih off? Ya periksa si sirkuit snubber ini. Oke, kalau kita ke modulnya, jadi intinya ini adalah gate-nya ya, ini adalah gate, ini adalah drain, ini adalah source. Jadi ini drain ya, lewat trafo ini, lewat jumperan ini ke 300 volt. Jadi setelah 300 voltnya ada, nanti lewat resistor penurun tegangan yang ini tegangan nih ya, ini ada R, ini namanya tegangan V-in.
PWM. Oke. Jadi 300 voltnya ada, tegangan VIN-nya ada. Kemudian si IC ini mengeluarkan tegangan ke gate. Yang tadi dia yang ini ya. Nah, ini ya. Jadi 0 volt sampai 3,3 volt. Dengan apa kita ukur? Dengan avometer. Jadi intinya dia harus ada tegangan lah gitu ya, karena kita hanya menggunakan avometer. Untuk melihat logik bagaimana Pak? Bagaimana Paman kita melihat logik? Ini harus dengan osiloskop ya, dengan osiloskop. Oke. Nanti Paman bisa melihat sinyal-sinyal ini. Bentuk logik ini ya, ini di sini. Nah, kalau di modul yang mana? Nah, di sini dia teman-teman ya, di sini ya, di titik ini ya. Nah, di sini dia ada logiknya yang ini, di sini ini. Dengan ketentuan MOSFET-nya dilepas dulu gitu ya, biar bagus. Jadi di sini ada sinyal logik, tegangan logik di gate ini ya, ini ya. Nah, kemudian yang tadi Pak Paman snubbernya. Nah, sirkuit snubber yang ini Paman, dia di sini ini. Kan ada dioda tadi kan di sirkuitnya, di sini ada resistor. Kan itu kan. Nah, kemudian ada mana tadi ya? Ada ini ya. Ah, ini C. Gitu. Ini ya C dan R ini dan dioda ini. Ini adalah snubbernya. Snubber. Dan tegangannya berapa? 400 volt. Di snubber ini, di ujung dioda ini ya. Diukur saja di sini nih, ini 400 volt teman-teman. Jadi setelah 300 volt ada 0 sampai 3,3 volt ada, MOSFET-nya bekerja dan tegangan snubbernya pasti harus ada 400 volt. Kalau 400 voltnya sudah ada, jelas output sekunder ini ada. Nah, kalau kita menjelaskan dengan gambar begini lebih mudah teman-teman daripada kita melakukan pengukuran tegangan, semuanya nanti akan ribet dan sulit karena secara teori yang ini kita harus kuasai juga. Banyak yang harus kita sampaikan, tapi memang sulit ya teman-teman, memang sulit. Jadi cara efektifnya ya harus kami lakukan seperti ini. Jadi rangkaian dasarnya dulu kita kuasai, kemudian sirkuit diagramnya seperti ini, kemudian aplikasinya di modul ini ya, modul ini nih lengkap nih yang ini. Oke, terima kasih ya, semoga bisa bermanfaat.